Oke, assalamualaikum sahabat teknik. Di video kali ini saya akan membagikan sebuah tutorial, yaitu cara membedakan atau mengukur timer 13 dan 14 ya. Dan di sini saya sudah punya nih, ada dua buah timer ya yang sama. Mungkin buat kalian para pemula yang belum tahu cara membedakan timer 13 atau 14 ya, karena pada dasarnya timer 13 tidak bisa diganti dengan timer 14 kecuali kalian merubah skema perkabelannya dulu ya di dalam kulkasnya. Dan caranya sangat mudah sekali ya sahabat. Untuk cara membedakannya, yaitu saya akan menggunakan dua buah metode ya. Yang pertama, saya akan mengukurnya dengan menggunakan tester analog ya. Dan yang kedua, saya akan mengukurnya dengan test pen ya, dengan cara dicolokkan langsung ke listriknya ya. Dan cara mengukurnya sangat mudah sekali ya teman-teman. Kalian tinggal ambil tester analog seperti ini ya, dan kalian tempatkan selektornya di kali 1K ya. Maaf kurang kelihatan. Nah, dikali 1K. Dan di sini saya akan coba ukur satu persatu mana timer 13 dan 14 ya. Dan caranya seperti ini ya sahabat. Akan saya tempelkan probe merah dan hitam di nomor 1 dan 3 ya. Jadi kita mau mengetahui apakah ini timer 13 atau 14 ya, karena bentuknya sama ya, sama persis tuh. Dan cara pengukurannya seperti ini. Kalian tempelkan probe hitam dan merah ya di nomor 1 dan 3 ya, karena ini nomornya nyusun ya, 1, 2, 3, dan 4 ya. Nih, ntar saya dekatkan dulu. Nih, bisa dilihat 1, 2, 3, dan 4 ya. Dan di sini bisa kalian pasangkan sembarangan ya, boleh kebolak-balik ya pemasangan probenya. Dan saya akan tempelkan yang merah di nomor 1 dan yang hitam di nomor 3 ya, seperti ini ya. Ya teman-teman, bisa dilihat jarumnya di saat ditempelkan antara 1 dan 3. Ini akan saya cabut dulu. Jarum bergerak ya. Bisa dilihat. Nih, di sini akan saya putar, dan jika jarum ini di saat diputar di sini turun, berarti ini timer 14 ya. Dan jika diputar terus-menerus jarum ini tetap tidak turun, berarti timer ini timer 13 ya. Di sini akan saya putar dan pelan-pelan ya muternya ya. Jangan sampai kelewat. Dan ntar akan ada bunyi jeklek ya. Dan jikalau bunyi jeklek ternyata jarumnya turun, berarti ini timer 14 ya teman-teman ya. Nah, dan di sini jarum tidak turun ya, tetap saja tuh. Bisa kalian lihat, jarum tetap saja di atas ya. Ini akan saya coba sekali lagi. Nih, dan tetap tidak ada perubahan sama sekali ya.
Nih. Kenapa ini bisa dinyatakan timer 13? Karena pada dasarnya koil antara nomor 1 ya, koil dinamo di sini terhubung antara 1 dan 3 ya. Dan coba akan saya taruh di sini. Dan ini akan saya ukur ya. Jadi pengukurannya sama. Kita colokkan antara 1 dan 3 ya. Ini jarum bergerak naik. Bisa kalian lihat tuh. Bisa teman-teman lihat jarumnya naik di atas. Dan jika ini diputar turun, maka ini dinyatakan timer 114 ya. Dan saya putar nyampe bunyi jeklek ya. Nah, bisa dilihat ya teman-teman. Dan jarumnya turun ke bawah ya. Dan di sini akan saya putar kembali dan dia naik lagi ke atas karena koil 1 dan 4. Jadi koil ini ya nyambungnya antara 1 dan 4 ya. Makanya dinamakan ini timer 14 ya. Jadi koil 1 ini dan 4 ini terhubung ya nih. Dan setelah ngejeklek dia antara pin 4 dan 3 terhubung ya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Dan kalau misalkan kita ukur antara 1 dan 4, bentar ya sahabat. Jadi kalau kita tempelkan antara 1 dan 4, walaupun diputar beberapa kali pun jarum tidak akan turun ya. Bisa perhatikan jarumnya. Tuh. Ini diputar terus menerus. Ini jarum tidak mau turun ya. Karena koilnya antara 1 dan 4 ini terhubung ya. Jadi ini dinamakan timer 14 ya. Jadi cara pengukurannya seperti itu ya teman-teman. Ini sangat mudah sekali untuk teman-teman pahami ya. Cara membedakan antara timer 13 dan 14 ya. Mungkin video ini bermanfaat ya buat teman-teman semua yang ada di rumah. Jadi cara membedakan timer 13 dan 14 caranya pengukurannya seperti itu ya. Dan sekarang akan saya coba mengukurnya dengan menggunakan tespen ya, dengan cara dicolokkan ke listrik. Mungkin teman-teman di saat perbaikan kulkas lupa tidak membawa pobe ya, walaupun kalian bawa tang ampere, kalian mungkin lupa bawa pobenya ya. Jadi untuk mengukurnya kalian bisa menggunakan tespen dengan cara dicolokkan langsung ke listriknya ya. Dan di sini tadi udah ketahuan ya mana 13 dan 14 dengan mengukurnya menggunakan tester analog ya. Dan sekarang akan saya ukur dengan menggunakan dicolokkan ke setrum ya, atau dicolokkan ke listrik ya. Caranya seperti tadi ya teman-teman. Kalian colokkan di antara nomor 1 dan 3 ya. Colokan seperti ini antara kaki pin 1 dan 3 ya.
Dan sekarang akan saya colokkan ininya ya. Nah, dan kalau dicolokkan ke listrik, timer ini bergetar ya. Tanda ini aktif ya. Pegang gini bergetar. Nah, dan di sini nyala ya. Bisa dilihat di test pen-nya nyala. Tuh. Dan jika terbalik, teman-teman ya. Jadi kalian usahakan di saat memasukkan striker ke colokan, yang nyalanya ada di posisi ini ya. Kalau di test pen gini, yang nyalanya di posisi nomor 3 ya. Jangan sampai kebalik ya. Jangan sampai kayak gini ya. Kalau nyalanya di nomor 1 seperti ini cara pengukurannya susah ya ngelihatnya ya. Jadi kalian harus balikan seperti ini ya. Jadi yang posisi nyalanya ada di nomor 3 seperti ini ya teman-teman. Dan di sini kita bisa mengukurnya di kaki nomor 4 dia menyala ya. Dan sekarang akan saya putar. Jika timer 13 diputar, nah tadi lupa ya. Jadi di nomor 4 nyala, di nomor 3 nyala tuh. Dan di nomor 2 ini mati ya. Di sini di tes di nomor 2 tes pen tidak menyala, berarti pin 3 dan pin 4 yang terhubung ya. Nah, jika timer 13 jika di ini diputar dan pin 2-nya nyala, maka timer akan tetap berputar ya. Jelas ya. Jadi ini ntar saya putar dan di pin 2 nyala, timer akan tetap berputar ya. Nah, saya putar. Dan udah ada suara jeklek 1 kali. Nah, dan di sini pin 2 menyala dan pin 4 mati ya. Yang nyala adalah pin 3 dan pin 2 ya. Nah, ini dinyatakan fix timer 13 ya kalau mengukurnya dengan menggunakan test pen seperti ini ya. Dan sekali lagi jika pin 3 berhubungan dengan pin 2 dan timer tetap saja bergetar seperti ini ya, berarti ini ini timer 113 ya. Nah, dan sekarang akan saya cabut dan akan buktikan. Sekarang akan saya pindah ke sini ya. Dan saya colokkan kembali di antara pin 1 dan 3 ya. Jadi cara pengukurannya sama, mau itu timer 13 atau 14 ya, karena sebelumnya kita kan tidak mengetahui ini timer 13 atau 14 ya. Nah, sekarang akan saya colokkan listriknya. Dan saya akan mencari dulu mana yang menyala ya. Nah, ini sudah benar nih. Ini yang nyalanya di posisi pin 3 ya. Nah, bisa dilihat. Pin 3 nyala, pin 4 nyala, dan pin 2 mati ya. Dan ini timer bergetar ya. Menandakan timer ini berjalan dengan normal ya. Bisa dipegang kayak gini, itu timernya bergetar ya.
Dan di saat diputar di sini dan diukur antara pin 3 dan pin 2 ini nyala, timer harusnya off ya. Kalau 13 tadi walaupun pin 2-nya nyala ya, timernya tetap jalan. Kalau timer 14, kalau misalkan pin 3 dan pin 2-nya nyala, timer akan off ya. Ini akan saya putar. Jadi cara muternya pelan-pelan ya sahabat ya. Ntar ada suara jeglek ya. Nah, dan di sini ada suara jeglek. Ntar. Nah, di sini timer udah gak bergetar ya. Dan akan saya ukur antara pin 3 dan 1 ya. Nih. Bisa dilihat. Ini pin 3 yang ada kabelnya nyala dan sekarang saya ukur di pin 2 ya. Nah. Dan di pin 2 pun touchpen menyala ya. Dan timer ini off ya. Berarti menandakan ini timer 114 ya. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Cara membedakan timer 13 atau 14 ya. Oke teman-teman, sekian dulu video dari saya. Semoga video ini bermanfaat ya buat teman-teman pemula yang belum tahu membedakan antara timer 13 dan 14 ya. Jadi cara pengukurannya seperti itu. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Silahkan like, komen, dan subscribe. Semoga jadi amal ibadah buat teman-teman semua ya. Ya mungkin segitu saja dan akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.